Halo semua, perkenalkan nama saya Felix Handani. Saya salah satu pengajar yang mendapatkan amanah dalam mengajar perkuliahan Distributed Programming. Pada mata kuliah Distributed Programming ini, teman-teman akan membahas tentang penggunaan aplikasi sehingga aplikasi tersebut bisa berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat yang lain. Pada mata kuliah ini akan memberikan pemahaman teman-teman dan rekan-rekan secara teoritis dan praktis dalam pengaplikasian pemrograman terdistribusi. Nantinya rekan-rekan akan mendapatkan ilmu juga pemrograman berbasis Java, sehingga teman-teman bisa mengetahui dan merasakan real dari program pemrograman terdistribusi berbasis Java. Capaian pembelajaran pada mata kuliah kali ini adalah mahasiswa akan mampu memiliki pemahaman dasar dan mengimplementasikan mengenai pemrograman terdistribusi dengan bahasa pemrograman Java. Output dari mahasiswa adalah Anda akan mengerti tentang konsep dari terdistribusi itu bagaimana. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkonstruksi dan mengimplementasi program dengan bahasa Java berbasis Object-Oriented Programming. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dari TCP/IP. Lalu yang keempat, mahasiswa dapat mengaplikasikan integritas antara database dengan Java Programming, sehingga data-data bisa diambil dari database. Yang terakhir, student ataupun mahasiswa dapat mengelaborasikan tentang web services, virtual server, dan API sebagai pengembangan pemrograman terdistribusi lebih lanjut. Pada perkuliahan kita kali ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu akan ada pemahaman teoritis dan juga akan adanya pengaplikasian dalam bentuk praktikum. Nantinya mahasiswa akan mendapatkan hands-on perkuliahan yang akan semua materinya akan diberikan pada LMS Universitas Surabaya yang disebut dengan ULS. Pada saat perkuliahan nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh, rekan-rekan akan mendapatkan pengantar dan pemahaman dasar terkait dengan pemrograman Java. Lalu juga ada sesi pengaplikasian dengan pemrograman Java sederhana, sehingga rekan-rekan dapat mengetahui konsep objek-oriented pada Java sebagai dasar dari mata kuliah ini. Lalu teman-teman akan mendapatkan konsep kembali terkait dengan TCP/IP. Lalu teman-teman membuat pengaplikasian mengenai TCP dan UDP dengan bahasa pemrograman Java. Di tengah-tengahnya tersebut akan ada evaluasi berbentuk kuis untuk menguji rekan-rekan terkait dengan kognitif. Di sesi yang kedua, perkuliahan dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-14, rekan-rekan akan mendapatkan materi aplikasi-aplikasi yang lebih advance, seperti pengaplikasian database, pengaplikasian web service, dan pengaplikasian TCP dengan konsep multithreading. Pada akhirnya, teman-teman akan mendapatkan evaluasi berbentuk project base, di mana teman-teman akan berkelompok dan akan menyelesaikan sebuah studi kasus yang akan kami berikan dengan waktu tertentu. Ya, sebagai kesimpulan, evaluasi kami adalah terdiri atas kuis untuk mengetes kognitif dari rekan-rekan, lalu akan ada UTS di tengah-tengah antara week ke-7 dan week 8. Untuk ada studi kasus yang sangat sederhana, teman-teman diminta untuk mengaplikasikan secara individu. Dan pada saat final atau akhir dari perkuliahan, teman-teman berkelompok untuk mengerjakan sebuah proyek. Komposisinya sudah ada pada materi dalam ULS. Oke, selamat belajar. Semoga sukses ke depannya. Mari kita lanjut kepada materi yang lebih dalam. Oke ya, kita coba mulai dengan kita melihat mata kuliah ini mau belajar apa. Oke ya, mata kuliah ini untuk teknik informatika, nama mata kuliah Distributed Programming. Di sini dosen pengampunya tidak hanya saya, di sini ada Pak Miftah, ada Pak Alex, Pak Fikri, Bu Maya, dan tentunya ada beberapa hal yang lain. Ini ada 3 SKS, dan pada mata kuliah ini,
teman-teman akan membahas tentang bagaimana komputer atau server itu bisa berkomunikasi sehingga mendukung industri yang ada. Tentunya dengan memanfaatkan internet. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana komputer A bisa berkomunikasi komputer B, bisa mengirim. Ya seperti kurang lebih sosial media ataupun perangkat-perangkat sistem informasi pada umumnya. Dan pada saat perkuliahan ini, capaian pembelajarannya, mahasiswa akan memiliki pemahaman dasar dan mengimplementasi. Nah, jadi tentunya karena ini namanya judul mata kuliahnya adalah programming, tentunya adalah mengimplementasi pemrograman terdistribusi dengan bahasa pemrograman Java. Oke ya. Dan di sini ada beberapa pertemuan, ada capaian juga bahwa bisa melakukan pemrograman berorientasi objek, ya kan? Dan mengimplementasikan konsep TCP/UDP pada program dan mahasiswa mengimplementasi database pada aplikasinya. Oke. Nah, pada hari ini adalah pertemuan keempat sehingga kita berfokus pada bagian konsep TCP dan IP. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke. Basic concept of networking. Oke ya, distributed programming atau pemrograman secara distribusi itu pasti akan berkaitan erat dengan konsep networking. Nah, apa itu networking? Ya, apa itu networking? Sama seperti manusia, networking itu kan berhubungan dengan bagaimana relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ya kan? Ini juga berlaku di komputer. Ini juga berlaku di device-device yang sekarang kalian bawa ini di bangku kalian masing-masing. Bagaimana mereka antar device ini bisa berintegrasi. Untuk apa? Untuk saling melihat data. Datanya bisa berbentuk macam-macam ya sekarang ya, multimedia ya. Bisa bentuknya voice, bisa bentuknya data teks, bisa bentuknya gambar, ataupun bahkan video. Video pun sekarang berkembang sampai video streaming. Dan backbone itu adalah dasarnya, itu adalah teknologi komunikasi atau communication network. Kalau di PPT saya pakai menggunakan bahasa Inggris, communication network. Yaitu ada dua kategori, LAN sama WAN. LAN adalah local area network dan WAN adalah wide area network. Oke ya, kita berikan contoh sedikit aja. Kalau WAN atau wide area networks, jelas namanya wide. Wide itu berarti apa? Luas. Betul ya? Jadi ini adalah network yang memang skupnya luas. Dia bisa kaitannya dengan adanya publik ya, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat publik. Ya kan? Contohnya kalau terkait dengan teknisnya ya adalah circuit switching, packet switching, frame relay atau asynchronous transfer mode. Ini bahasa teknis. Penggunaannya bagaimana? Oke ya. Penggunaannya contohnya di sini adalah telepon selulermu. Telepon selulermu yang pakai GSM, yang pakai brand-brand ternama lah. Itu kan semua bisa akses dari manapun tanpa kamu pakai WiFi. Itu salah satunya. Ya, atau teknologi satelit. Nah, kalau yang LAN, local area network, itu kebalikannya, lebih kecil. Ya kan? Contohnya untuk kampus. Kita tuh pakai WiFi LAN. WiFi itu namanya WLAN, wireless local area network. Oke ya, ini bahas tentang infrastrukturnya. Ya contoh yang paling gampang adalah ya kampus kita bersama ini, kamu bisa connect ke WiFi. Itu sebetulnya WLAN, wireless local area network. Kan hanya lokal ini, tidak sampai kan kamu WiFi-nya kampus bisa sampai ke kosmu, ke rumahmu kan tidak mungkin. Betul ya? Nah, itu istilahnya. Dan kita yang tahu adalah backbone kita adalah internet. Dan internet ini adalah kumpulan-kumpulan LAN sama WAN ini bisa bersatu. Nah, itu kita menggunakan topologi atau istilah terminologi namanya internet. Dan di sini ada standar internet yaitu namanya TCP/IP. Nah, ini pemahaman dulu ya TCP/IP. Jadi kita menggunakan standar namanya TCP/IP. Dan kira-kira lah gambarannya kira-kira kalau terkait dengan internet itu, jadi ada wide area network, misalkan ada seluler merek seluler A bersama dengan merek seluler B, ini bisa berkomunikasi pakai router. Jadi antara itu namanya router.
Jadi kayak belokan jalan raya ya teman-teman ya. Ada kecamatan Tambak Sari dengan kecamatan Pacar Keling. Kok bisa mereka bersatu? Kan ada jalan rayanya. Nah, jalan rayanya itu namanya router. Yang menghubungkan antara kecamatan atau kelurahan yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, di dalamnya wide area network itu bisa ketemu local area network. Ini misalkan kampus kita, ini misalkan nanti kantormu. Nah, ini kok bisa connect semua karena ada router. Dan bagian dari konektivitas global ini namanya internet. Oke ya? Jadi, distributed programming itu sebetulnya basisnya adalah internet. Nah, contohnya web server atau web browser seperti yang ada di sini. Ada banyak sekali server dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kita ini, kita nggak bahas yang besar. Kita membahas individunya. Bagaimana komunikasi satu komputer dengan komputer lain bisa terlaksana. Berarti di sini kita simulasikan ada dua istilah. Ada namanya client atau user, ada namanya server. Kalau server dalam bahasa Inggris, serve itu artinya melayani atau menyajikan. Berarti dia yang selalu membawa data, dia selalu merespon permintaan. Laparkah? Enggak. Oh enggak, oh ya, laparkah? Enggak. Nah itu berarti kan nggak ngapa-ngapain. Saya sebagai server ya, sebagai pelayan kan nggak ngapa-ngapain. Kalau Dustin misalkan, lapar misalkan ya. Iya. Nah, kamu mau makan apa? Ini daftar menunya. Berarti saya sebagai server harus follow up. Dia tinggal minta. Ya tinggal catat. Selesai. Kayak gitu ya. Jadi proses dalam komunikasi itu pasti salah satu pasti ada yang melayani, salah satu pasti ada yang merequest. Oke ya. Dan dalam komunikasi itu ada dua standar. Yang ini sampai detik ini masih dipakai secara global, yaitu dua istilah, yaitu TCP dan yang satu UDP. Mari kita kenalan sama TCP UDP. TCP UDP itu adalah konsep bagaimana kita berkomunikasi. Oke ya, dua-duanya ya. Tapi punya kelebihan. Kalau TCP disebut connection oriented. Betul kan? Betul ya? Oke. Kita simulasi ya, kita simulasi. Saya dulu simulasi ke salah satu dari Anda. Salman. Dengan Salman kan? Nah, kita pura-pura pakai telepon ya. Halo, dengan saudara Salman? Iya, Pak, betul. Oke, terima kasih ya. Ini saya Pak Felix. Saya dilapori bahwa kamu perlu menghadap ke Kaprodi karena ada problem di asisten. Ya, ada tugas-tugas yang kurang. Tolong menghubungi saya segera ya. Ya, baik, Pak. Nah, seperti itu. Jadi, saya memastikan bahwa yang di depan saya atau lawan bicara saya adalah orang yang tepat. Berarti adanya koneksi oriented. Kalau UDP tidak. Ya kan? Contoh, Dustin ya. Ya, halo. Halo. Oke ya. Tolong yang di sebelah sana, tolong datang ke ruangan saya. Ini karena ada tugas yang belum selesai. Terima kasih. Nah, seperti itu kan? Nah, saya kan nggak tahu. Pokoknya ya saya ngelempar bola aja. Tahu ya istilah lempar bola ya. Saya minta aja dia datang. Entah itu saya sebut nama atau tidak sebut nama. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini kalau topologinya seperti ini. Ada SYN, ada ACK, itu artinya acknowledgement, tanggapan balik, feedback balik. Jadi, SYN itu adalah synchronize bagaimana aku mendeteksi bahwa, oh iya kamu benar. Dan kamu merasa kamu benar itu, kamu memberikan acknowledge bahwa, oh iya ya, iya benar apa yang kamu mau. Sehingga di bawah ini langsung ada komunikasi. Nah, itu ya. Contohnya, kalau kamu pakai email, kamu pakai web, itu TCP. Nggak mungkin kan kamu akses MyUbaya, nyasar ke yang lain. Nggak mungkin kan? Kenapa itu nggak mungkin? Karena dia akan selalu ngomong bahwa, oke, di sini MyUbaya, servernya di sini. Berarti dia harus tanya dulu, kamu bener tak servernya MyUbaya? Oh iya bener, ya sudah aku minta login page-nya MyUbaya. Nah, nggak pernah kan nyasar. Email, kamu email sama saya. Ada satu PDF. Nggak mungkin kan tiba-tiba saya terima nggak ada PDF-nya. Nggak mungkin, karena email itu pakai TCP. TCP itu connection oriented. Berarti memastikan barang sampai ke sana pasti dengan tujuan selamat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau UDP beda. Nah, ini tadi UDP contohnya ya. Kalau di PowerPoint tadi seperti ini, tadi kan saya sudah simulasikan. Oke.
UDP bahwa ya sudah, kamu sudah selesai kah tugasmu? Nah, dia jawab. Nah, apakah jawabannya benar atau enggak, dia adalah target yang saya tanyakan, itu belum tentu. Oke ya? Sehingga contoh aplikasinya, loh Pak, berarti kan jelek. Enggak juga, UDP dipakai. Karena dia cepat. Kadang-kadang dipakai untuk apa? Cari DNS, cari DHCP, atau bahkan di YouTube. Kenapa YouTube itu bisa cepat? Walaupun internetmu lambat. Pernah ngerasain? Kamu buka YouTube, tapi buka sebuah aplikasi, buka mana, kok kadang-kadang agak berat gitu kan ya, agak lama, loadingnya lama, tapi YouTube-nya cepat. Selain karena memang ada optimasi dari YouTube, dia menggunakan salah satu optimasinya di jaringan, dia separuh-separuh atau beberapa segmen, dia pasti pakai UDP. Sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Dan ini kira-kira terkait dengan rangkuman kami ya, terkait TCP dan UDP, ada istilahnya ya connection oriented, berarti kalau lawannya oriented adalah connection less, betul ya. Lalu kalau TCP ada confirmation service, berarti dikonfirmasi, ya kan. Kalau UDP tanpa konfirmasi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Dan ini prosesnya tadi, kalau ada connection oriented pasti ada garisnya. Kalau ada data korup pun bisa ketahuan. Kan kayak gitu ya. Kalau andai kata di UDP ada data korup, ya dia terima apa adanya. Dia terima apa adanya. Oke. Ini salah satunya terkait dengan detailnya ya. Ada istilahnya namanya reliable. Reliable itu kan berarti kan bisa dipercaya. Berarti kalau TCP pasti produkmu bisa dipercaya. Saya nggak bisa salah manggil Salman ini. Gitu kan ya. Tadi kan pasti saya bisa dipercaya gitu ya. Entah apa dasarnya, pasti ada. Ya, salah satunya reliable. Nah, memang ada kelemahannya yaitu slow data transmission. Ya kan? Terus ada error checking dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ayo kita coba simulasi TCP dan UDP. Sekarang berpasangan yuk. Ini mumpung ada juga 8. Ya, silakan menghadap kiri kanan sebentar saja. Ayo kita simulasikan TCP. Satu jadi server, satu sebagai klien. Yuk. Oke ya. Kita coba dulu. Silakan. Round pertama. Silakan salah satu jadi server, satu jadi klien ya. Silakan server yang server yang melakukan klien yang tanya dulu apakah ini benar servernya itu. Silahkan. Oke, good. Thank you. Nah, seperti itu ya. Nah, itu TCP. Ada konfirmasi. Memang nggak enaknya adalah slower. Ya kan memang harus ada konfirmasi dulu di awal. Tapi enaknya apa? Reliable. Nah, sekarang dibalik nih. Yang jadi server, jadi klien, jadi server, tapi UDP. Nah, silakan yuk. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya. Jadi langsung kirim. Nah, di tengah-tengah nggak tahu korup, di tengah-tengah nggak tahu salah server atau apa, ya bisa aja. Ya, pokoknya cepat. Ya, servernya pasti dicek. Servernya iya, tapi pada saat kita ngirim kan bisa aja korup. Bisa dong, paket aja bisa korup. Betul kan ya? Pada saat ada teriakan, paket! Ya kan? Habis ada teriakan paket, terus diapain? Kita mesti cek kan? Pakai video dan sebagainya, itu TCP. Jadi analoginya kalau kita brand-brand itu ya TCP gitu. Tapi kalau kalian pasrah, nggak usah pakai video, nggak apa-apa, dibuka, loh rusak, kan nggak bisa klaim. Ya berarti kalian modenya UDP. Jadi kalau mode UDP, kamu pasrah aja, apa yang kamu kirim pasrah, wis. Kamu nggak usah cek, kamu buka, loh ada rusak, tapi kamu nggak ngasih apa? Video ya. Biasanya kalau kita pakai paket-paket kan video. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan. Ada nggak Pak sistem yang mengimplementasikan setengah TCP, setengah UDP buat proyeknya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kalau dalam satu project, itu kita bisa menggunakan kustomisasi. Jadi misalkan untuk melakukan request tertentu, karena ini multimedia streaming misalkan, di aplikasi misalkan YouTube ya, di aplikasi untuk streaming, itu pakai UDP. Contoh, beneran ini YouTube. Kamu kalau pernah pakai OBS, karena pakai video streaming, kan pernah tuh kadang-kadang internetnya itu lemot sehingga kan keputus di streamingnya. Nah itu UDP ciri khasnya. Jadi aku syuting nih, saya syuting nih kalian ini sekarang. Saya langsung stream on YouTube.
Nah, internet upload saya lemot. Ya kan? Sehingga di tujuan di handphonenya kalian di YouTube putus kan? Putus-putus gitu kan. Nah, itu terjadi karena dia pakai UDP. Tapi kalau dia video yang bukan streaming, misalkan video yang kamu upload, terus kan nunggu proses kan beberapa menit, terus kamu jalankan lagi, nah itu kadang-kadang dia pakai TCP. Atau bandwidth tertentu. Jadi kalau bandwidth tertentu dia merasa berat, langsung pakai UDP. Bisa. Custom. Iya, ya bisa fleksibel seperti itu. Nah, good. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Oke ya. Oke, singkat, ayo kita mencoba untuk mengaplikasikan di Java. Jadi di Java ada beberapa analogi, ada beberapa term. Teman-teman di sini kan kita kelas ya masih mengenal tentang networking dulu ya. Jadi setelah ini nanti sama kakak asisten, Kak Heraldi di sebelah belakang, nanti akan kita bisa melaksanakan praktek bersama ngoding, mengimplementasi bahasa Java untuk TCP terlebih dahulu ya. Saya jelaskan dulu ada istilah-istilah yang penting yaitu namanya soket. Tahu soket? Kalau kalian perlu listrik, kan perlu soket. Berarti kan perlu ada pertemuan antara sebuah elemen dengan laptopmu misalkan ya. Colokan ke laptop. Gitu kan ya. Soket kan colokan. Berarti apa caranya elemen listrik bisa masuk ke laptop ini, tetapi voltasenya kan sesuai dengan laptopmu. Ini juga sama. Kamu soket itu sama dengan kabel LAN atau colokan yang ada di dalam LAN. Itu namanya juga soket. Berarti soket itu kan menghubungkan antara dunia luar ke dunia programmu. Anggapannya gitu. Dunia luar ke dunia programmu. Itu adalah soket. Ya, oke ya. Lanjut, yang kedua ada namanya server soket. Berarti soket yang kaitannya untuk server. Oke. Yang ketiga nanti, oke, cukup dua aja. Cukup dua aja. Di dalamnya nanti ada fungsi accept sama close. Nah, berikutnya akan ada flow, ya kan? Flow yang akan teman-teman lakukan nanti di praktikum. Oke ya. Praktikumnya nanti akan terbagi atas dua project. Ada project server, project client. Saya kasih overview aja ya. Ada namanya nanti accept. Sama dengan TCP tadi. Kan TCP itu ini accept. Dengan Salman, ya, berarti kan accept. Nah, ini servernya accept. Oke ya. Tapi kalau nanti minta ya, dengan Salman, Salmannya accept. Terus, dia membuat, ini namanya three-way handshake-nya sudah di sini. Jadi kalau codingan cukup tulis seperti ini aja. New server socket, nanti di sini accept. Artinya ini sudah three-way handshake tadi. Nah, di dalamnya ini ngapain, Pak? Di dalamnya ini persiapan untuk berkomunikasi. Hati, mata, telinga, mulut untuk lawan bicara. Jadi ini untuk membuat supaya komunikasinya fokus ke satu tadi. Oke ya. Nah, pada sesi kali ini, di akhir dari sesi ini, teman-teman akan membahas dan akan mencoba implementasi dengan simple chatting using TCP. Jadi di sini teman-teman ada dua formulir, formulir server, formulir client. Nah, silakan buat UI seperti ini, nanti ada hands-on perkuliahan yang kita akan bisa bahas bersama. Oke ya, itu dulu untuk sesi kali ini. Sekarang ini kita akan pindah masuk ke hands-on perkuliahan kita, yaitu fokus ke Java implementation. Oke, terima kasih.